pada posisi yang tepat. Kemudian perlu kami ingatkan kembali bagi kita yang membawa handphone agar dapat dinonaktifkan demi keamanan, kenyamanan dan kekhusyukan ibadah sholat Id kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam perjalanan agar dapat mempercepat langkahnya, karena insyaallah sebentar lagi sholat Id akan kita mulai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ustaz Taufik Hidayat. Kemudian yang terakhir, sekedar mengingatkan kita kembali kaifiat sholat Idul Fitri tahun ini. Sholat kita mulai tepat jam 7.30 waktu Indonesia Barat dengan kaifiat berdiri meluruskan shaf, merapatkan dan meluruskan shaf, kemudian melafazkan niat dengan lafaz usolli sunnatan Idul Fitri rakataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram, dan setelah itu membaca doa iftitah. Kemudian kita melafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua setelah berdiri dari i'tidal,
kita kembali membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau masih ada waktu disambung dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian salat dilaksanakan sampai selesai dan kemudian kita mendengarkan khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Yudi Irawan SMSI, dan khutbah merupakan rangkaian daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan panitia pelaksana. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadirkan rasa syukur yang begitu dalam ketika kita Allah mampukan melewati hari-hari yang penuh keberkahan di bulan suci Ramadan. Bertemunya kita di Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah ini. Kembali kita memujinya atas segala nikmat yang Ia curahkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa yang kita cintai. Kembali kita mengingat akan keagungan, kebesaran. Semoga tak berkurang kecintaan kita padanya walaupun Ramadan telah berlalu, karena sejatinya walazina amanu asaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita dan keluarga yang kita cintai. Masih terdapat banyak kekurangan. Dan mudah-mudahan sampai pada waktunya nanti tidak ada lagi dosa yang tersisa dan akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta yang mengajarkan kita bagaimana berpuasa di bulan Ramadan dan bagaimana pula berhari raya. Begitu besar jasa beliau dalam kehidupan kita, keluarga, masyarakat dan bangsa kita. Kita bermohon kepada Allah, walaupun hanya lewat mimpi, mudah-mudahan bisa bersua dengan Rasulullah SAW, dan semoga menjadi kenyataan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema yang ingin Khatib sampaikan, ayah bunda, bapak ibu serta ananda, adalah jalan kebahagiaan kita. Kita diingatkan dalam sebuah ayat di awal Ramadan yang lalu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jalan kebahagiaan pertama adalah ketakwaan kita. Orang yang berpuasa adalah orang beriman. Melewati hari-hari di bulan suci Ramadan, harapannya agar menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa inilah jalan keluar dari persoalan hidup kita, betapapun berat. Misalnya kondisi hari ini, mungkin terjadi resesi ekonomi, kesulitan, kebutuhan biaya hidup, dan seterusnya. Maka orang bertakwa senantiasa berdoa di setiap waktu dan keadaan. Di antara doa yang diabadikan dalam Al-Quran
yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan hamba rezeki karena Engkaulah pemberi rezeki yang terbaik. Orang bertakwa ketika sakit, dia menyadari betul bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub pun berdoa dengan lirih namun terdengar di langit, Anni masanadur wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit, Engkaulah yang maha penyayang dari yang maha penyayang. Dan kita telah diajarkan di madrasah tarbiyah, waktu-waktu yang baik kita berdoa menjelang berbuka. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berharap pertolongan Allah tidak luput dari doa-doa kita walaupun Ramadan telah berlalu. Kita berdoa semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita percaya wallahu ghafurur rahim. Dan orang bertakwa diingatkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur kita banyak beristighfar. Bertemunya Sayyidul Zuhur, induknya bulan Ramadan, dengan Sayyidul Istighfar yang diucapkan Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga istighfar yang kita ucapkan lebih banyak daripada kesulitan hidup yang kita rasakan. Karena istighfar inilah jalan kemudahan bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Boleh jadi dosa kita telah memenuhi bumi dan langit ini. Boleh jadi dosa kita sebanyak buih yang di lautan. Tapi kita dengan meneteskan air mata di hari-hari yang penuh berkah di bulan suci Ramadan, tidak ada lagi dosa yang tersisa atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, hidup semasa Nabi, yang sering meneteskan air mata. Ketika ditanya, "Kenapa engkau Mu'az begitu mudah meneteskan air mata?" Karena hanya dua tempat yang Allah siapkan untuk diriku, surga atau neraka. Di saat aku tidak tahu di mana kelak tempatku, dan aku tidak tahu amalan mana yang Allah terima. Sahabat yang mencontoh amalan Nabi SAW begitu mudah meneteskan air mata. Orang-orang bertakwa, indikator mendapatkan ketakwaan setelah keimanan, maka orang-orang yang senantiasa memuhasabah dirinya, lalu mengantarkan dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ayah bunda, Bapak Ibu serta ananda kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah memperbanyak doa dan istighfar kita. Teruslah bermohon padanya. Walaupun doa itu kita ucapkan dan sujud kita dengan lirih, tapi pasti akan terdengar di langit. Karena Allah Maha Besar. Allahu Akbar yang kita ucapkan saat sholat, Allahu Akbar yang kita ucapkan diiringi dengan tasbih, tahlil dan takbir kita. Tapi Allahu Akbar yang kita ucapkan di lapangan Kartika Indah ini mengumpulkan keyakinan kita, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, karena miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Berharaplah pada Allah, bukan berharap pada manusia, karena Malikin Nas, rajanya manusia, dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar. Jika sulit, semoga Allah mudahkan. Jika sempit, semoga Allah lapangkan dan Allah luaskan.
asalkan kita tetap istiqomah. Inilah jalan kedua kebahagiaan kita. Suatu hari sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu bahagia? Nabi tak katakan engkau memiliki rumah yang besar, kendaraan yang banyak, tapi sempurna dari lisan yang mulia ini mengucapkan, Qur Rabbiallahu sumastaqim. Katakanlah Tuhanmu Allah, lalu istiqomahlah. Semoga kita tetap istiqomah salat berjamaah ke masjid walaupun Ramadan telah berlalu. Semoga kita tetap istiqomah mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan Al-Quran kurikulum dalam kehidupan kita. Semoga kita istiqomah dalam berinfak, bersedekah. Semoga kita istiqomah untuk kemudian berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sejatinya orang bertakwa itu senantiasa berbuat baik dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ketika kita dititipkan harta dari sang pemilik harta, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, inna hadzal mal qadirun ulhud. Harta itu hijau dan lezat. Di hari Lebaran Idul Fitri ini, ketika kita memiliki banyak harta, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk bermewah-mewah. Kita diingatkan alhaakumut takatsur. Justru kita gunakan harta yang Allah titipkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair pada pengurus masjid.